Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Terdapat beberapa potensi implikasi yang perlu diperhatikan jika RUU Cipta Kerja diberlakukan. Pertama, kaitannya dengan aspek governance dan kelembagaan. Mengacu pada skor Indonesia pada World Governance Indicators, good governance belum sepenuhnya menjadi budaya birokrasi di Indonesia. Dan tanpa good governance, kualitas pelayanan publik tidak akan terjamin. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Kemudian penarikan kewenangan ke pemerintah pusat membuat beban tanggung jawab pemerintah pusat menjadi sangat besar dan dapat mempengaruhi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian implementasi RUU Cipta Kerja harus didukung dengan kesiapan kelembagaan. Salah satunya adalah untuk mengimplementasikan risk-based approach. Dan yang kedua, berkaitan dengan lemahnya orientasi ke sustainability. Contohnya, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan itu dapat menghilangkan esensinya sebagai instrumen pencegahan. Dan adanya pengecualian kewajiban penetapan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi dan dimungkinkannya peninjauan kembali terhadap perencanaan tata ruang jika terdapat kebijakan nasional bersifat strategis mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan. Dan selanjutnya, penghapusan ketentuan mengenai Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan mengurangi esensi sains yang merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Padahal keberadaan Komnas ini sangat penting untuk menentukan potensi perikanan di Indonesia dan juga jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan best scientific evidence available. RUU Cipta Kerja juga tidak mengatur mengenai mekanisme koordinasi antara kementerian yang memegang fungsi kontrol dengan pemerintah pusat yang akhirnya nanti memegang kewenangan perizinan untuk memastikan agar pemanfaatan tetap pada sustainability limit. Ketiga, pengurangan elemen partisipasi publik dan keberpihakan pada masyarakat marginal. Contohnya ada pada ketentuan AMDAL. Pembentukan AMDAL terjadi di dua tingkat, yaitu tahap penyusunan dan juga penilaian. Di tingkat penyusunan, pelibatan masyarakat dibatasi menjadi hanya masyarakat yang terdampak langsung, yang sebelumnya terbuka luas. Dan di tingkat penilaian, Komisi Penilai AMDAL yang bersifat multi-stakeholders yang melakukan evaluasi dokumen AMDAL dihapuskan oleh RUU Cipta Kerja. Kelemahan pada birokrasi pelaksanaan AMDAL seharusnya diperbaiki, bukan justru komisinya dihapuskan. Dan yang nomor 4, pelemahan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Contohnya, pengawasan sekarang dikunci untuk high risk saja berdasarkan RUU Cipta Kerja. Contoh lainnya, pemindahan kewenangan perizinan dari Kementerian Teknis ke pemerintah pusat akan mengurangi efektivitas pengawasan kepatuhan. Dan juga penjatuhan sanksi pidana sebagai obat terakhir yang diatur dalam RUU Cipta Kerja sebenarnya tidak sesuai dengan konsep sanksi pidana sebagai ultimum remedium yang sebenarnya, sehingga tidak akan memberikan jaminan untuk menimbulkan efek jerah. Dan selanjutnya adalah perubahan ketentuan sanksi seperti penghapusan sanksi denda pidana itu dapat menghambat pertanggungjawaban pidana korporasi karena korporasi tidak bisa dihukum badan. Dan contoh lainnya, tidak ada pengkategorian yang jelas antara perbuatan yang harus dihukum dengan sanksi administratif dan perbuatan yang memang harus dihukum dengan sanksi pidana. Dan contoh lainnya adalah perubahan ketentuan strict liability dalam RUU Cipta Kerja tidak terkait dengan tujuan RUU Cipta Kerja itu sendiri. Padahal, Indonesia sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Sehingga sudah sepatutnya pembangunan berkelanjutan diimplementasikan di sektor kelautan dan perikanan.